Jangan lupa subscribe YouTube channel dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nah, di sini kita bahas yang untuk 2021 itu ini ya, jumlah pelamar 2021 ya, teman-teman. Nah, ini nanti akan menyangkut dengan yang lulus passing grade tahap 1 dan tahap 2 seleksi 2021 itu. Oke, sebanyak 925.637 pelamar ya, itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Nah, di mana terdapat yang lulus dan dapat formasi itu sebanyak 293.860 yang lulus. Nah, jauh berbanding terbalik dari jumlah pelamar ya, 925.637. Nah, kenapa bisa begini? Kita cek nanti ya. Nah, sehingga yang lulus itu hanya 293.860 ya, sedangkan yang lulus passing grade itu sebanyak 193.954 orang ya. Di sini bukan 54 tapi 954 ya, 193.954. Nah, sedangkan yang belum lulus itu, yang belum lulus sebanyak 437.823 guru belum lulus. Nah, ini yang termasuk yang tidak dapat formasi maupun yang tidak mencapai passing grade. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari 925.637 ini Pemda hanya membuka formasi itu sebanyak 506. Yang mana? Itu tuh. Kakak yang itu juga belum loh. Iya. Oh, kakak yang itu. Buruan subscribe. Buruan. Like, comment, share, and subscribe. 6.252 orang formasi guru yang diajukan Pemda. Nah, ini setengah dari jumlah pelamar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sisa formasi dari pengajuan Pemda itu sebanyak 212.392 sisa formasi untuk seleksi P3K tahap tahun 2021. Nah, di mana di sini kalau kita totalkan ya, yang memiliki ini ya, yang lulus dan dapat formasi itu dengan yang lulus passing grade tanpa formasi itu sebanyak 487.000 ya, 814 yang memiliki nilai hasil passing grade. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nanti di yang ini 212.392 ini akan diakomodir di seleksi P3K tahap yang ketiga untuk yang lulus passing grade, karena itu menjadi prioritas utama. Nah, jadi yang belum lulus itu nanti juga akan bisa mengikuti seleksi, tapi tidak bisa diakomodir semua karena jumlah sisa formasi itu sebanyak 212.392.000. Sedangkan yang lulus passing grade tanpa formasi itu 193.954, sekitar yang tersisa itu sekitar 10.000 formasi. Itu yang bisa diisi oleh yang belum lulus ini ya, 10.000 formasi ya, sekitar 10.000 formasi yang bisa diisi. Berarti yang bisa diisi adalah guru yang belum lulus. Ini di tahap yang ketiga ini hanya 10%-nya ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi di sini kalau kita lihat keputusan atau kesimpulan dari evaluasi seleksi P3K tahap yang 1 dan tahap kedua yang dilaksanakan oleh DPR RI dengan Panselnas, di sini poin yang pertama itu yang mengatakan bahwa Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek menjamin
yang 293.860 guru P3K yang lulus, ini yang lulus ya, itu segera mendapatkan SK NIP P3K dan mendapatkan gaji sesuai dengan perundang-undangan. Nah, dan juga yang poin nomor 2, Komisi 10 DPR RI mendesak ya Kemendikbudristek memastikan yang 193.954 orang ini yang lulus passing grade mendapatkan formasi dan SK tanpa tes. Nah, ini poin utamanya, mendapatkan SK dan tanpa tes, agar segera mendapatkan gaji juga dan tunjangan serta termasuk THR ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi di sini di poin yang nomor 3 ini, Komisi 10 juga mendesak untuk Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemda terkait, yang dimana yang guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat ditugaskan di tempat asal. Nah, seperti itu ya, yang sudah lulus, tapi ingat yang sudah lulus. Nah tapi di sini kalau kita pastikan di sini yang 193.954 yang lulus passing grade itu diprioritaskan mendapatkan SK, tapi tidak diprioritaskan dalam ditempatkan di sekolah induk masing-masing, kecuali yang THK 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti yang 100 ya, yang 954 orang ini diprioritaskan untuk lulus 100% ya, diprioritaskan lulus 100% dan tanpa tes. Ketika begitu informasi dibuka, mereka langsung mengisi otomatis nanti di tahap ketiga. Nah, dimana di tahap 3 ini akan dicampur atau disamakan dengan seleksi P3K tahun 2022. Jadinya yang 193.954 ini akan diakomodir di seleksi P3K tahap yang ketiga, dan yang THK 2 itu berhak mendapatkan sekolah induk. Nanti Kemendikbudristek yang akan berkoordinasi dengan Pemda terkait. Sisanya itu nanti kemungkinan besar akan dioptimalisasikan mengisi jabatan fungsional di daerah 3T ya. Nah, seperti itu, yang tidak ada, yang ada formasi tapi tidak ada yang mengisi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.